Oke, selamat berjumpa lagi. Kali ini saya mau mengunboxing sebuah drone yaitu tipe S51S, yaitu drone baru ya, drone brushless tanpa GPS, bisa anteng, menggunakan sensor optical flow. Oke, kita buka dulu apa saja kelengkapannya. Nah, penampakannya seperti ini. Drone mini S5S. Ini adalah drone yang baru viral di tahun 2023 ini, yaitu motornya brushless, non GPS ya, tapi dia memakai optical flow dan harganya sangat murah, sekitar 500 ribuan. Oke, kita buka dulu. Nah, masih ada dusnya seperti ini. Nah, ini penampakannya. Ini ada remote-nya. Ini adalah sensor anti nabraknya. Kita buka dulu. Bahannya kokoh ya. Bahannya kokoh. Di sini ada tulisannya mini S5S. Motornya sudah bagus, brushless, ukurannya kecil. Ini kameranya, penampakan kameranya. Oke. Kita coba baterainya. Nah, ini baterainya seperti ini. Baterai ini memakai baterai 1S ya. Kemarin saya buka sini. 1S 3,7 volt dengan kapasitas 1600 ya. Jadi kecil. 1600 ini mampu terbang sekitar 15 menitan. Baterainya ini cas seperti ini. Terus ini ada sensor obstacle-nya ya, anti nabraknya, kita pasang seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini ada kelengkapannya biasa, ada buku manual, cas, lubang kecil, di sini juga memperoleh paling-paling cadangan ya, 4 buah paling-paling cadangan, 4 buah, dan ini ada mur ya, mur paling-paling nih. Nah, seperti itu. Oke, kita coba dulu untuk bending seperti ini caranya. Nah, ini cara menghidupkannya biasa nih ya. Kita masukkan baterainya, masuk. Pastikan sudah terbuka dengan sempurna. Ini adalah saklar on off-nya. Nah, itu ya. Ini remote-nya. Ini power. Kita bending. Nah, ini sudah, LED-nya sudah berhenti, artinya sudah terhubung dengan remote. Kemudian cara kalibrasinya seperti ini. Nah, ya. Nah, ini baterainya memakai baterai A2 sebanyak 3 buah. Nah, ini buat holder HP. HP-nya tarik di sini seperti itu. Ini buat ngelock ya, kalau sudah terbang bisa juga landing. Yang ini buat speed, ini headless mode, ini buat rolling. Yang ini kita coba, ini menggerakkan kamera. Nah, kamera ke atas ke bawah.
sedangkan yang ini buat foto dan video. Tekan pendek untuk foto, tekan panjang untuk video. Yang ini untuk mengaktifkan sensor nabrak. Jadi kalau terbang di indoor pengen tenang, kita tekan sensor ini. Nah, kita arming dulu coba. Pastikan propellernya sudah betul. Kita arming. Kita tekan tombol ini yang arming. Nah, halus sekali ya. Suaranya halus sekali. Nah, untuk ya dia otomatis kalau nabrak, kita tekan lagi arming. Nah, ya. Untuk menghentikan motor kita tekan ke bawah. Ya, drone ini begitu kita balik, dia motornya akan otomatis mati. Juga kalau propellernya ini menabrak sesuatu, dia otomatis akan mati seperti itu. Kemarin saya coba seperti itu. Oke ya. Ini sangat murah dan rekomend. Ya, rekomend buat pemula. Terbangnya juga sangat halus dan bisa stabil di indoor maupun di outdoor. Dan yang paling bagus yaitu motornya sudah brushless, ya, lebih kuat dan powerful untuk melawan angin, gitu ya. Nah, untuk menyalakan wifi-nya kita konekkan dulu, konekkan antara wifi drone namanya flow ya. Kita konekkan dulu wifi drone, di sini terdetek flow. Setelah itu baru kita hidupkan aplikasinya. Aplikasinya di sini memakai wifi UAV ini ya, terlihat ya. Aplikasinya memakai wifi UAV. Kita tekan. Nah, tampilannya seperti ini. Tunggu sebentar. Nah, udah ya, ini ya. Nah, ini sudah kameranya, kita coba dulu. Nah, ini ya, lumayan gambarnya jernih. Ya, tapi masih ini belum ada stabilizer ataupun gimbal, jadi gambarnya masih goyang-goyang ya. Tapi kalau jernihnya lumayan nih. Nah, ya. Kita anggap bonus saja. Nah, sekian dulu. Kita akan coba tes terbang indoor. Bagaimana hasilnya dan bagaimana kestabilan drone ini. Nah, pada saat mode sensor off pun, sensor obstacle-nya off, drone-nya tetap tenang ya. Di tempat yang sempit tetap tenang. Nah, sekarang coba kita hidupkan sensor obstacle-nya. Nah, itu ya, ditandai dengan LED yang berkedip. Drone-nya sekarang lebih tenang. Nah, jika ada halangan atau rintangan di depan atau belakang, maka drone akan berbunyi. Dan drone-nya tidak akan mau maju ya, diam. Dia akan, kalau ada halangan dia akan diam. Nah, seperti itu. Jadi amat sangat membantu jika drone ini terbang di ruangan yang sangat sempit dan penuh dengan halangan. Nah, kesimpulannya drone ini sangat bagus ya buat pemula, dan sensornya ini sangat membantu jika terbang di tempat yang sempit. Yang pasti terbangnya aman
Dan dari segi harga dan kualitas, drone ini sangat rekomen buat pemula ya, dan ini sangat enak dimainkan. Sekian video kali ini, kita sambung lagi di terbang outdoor.